Oke. Thank you, Deka. Shalom, teman-teman. Shalom, Kak. Lagi pada di luar ya? Pada off cam? Atau malu-malu? Atau lagi toilet? Atau belum make up? Whatever. Oke, yang belum kenal, nama saya ada di kiri atas. Tapi yang kanan itu nama panggung. Jadi nama panggungnya Rini McKnight. Cari aja di Google, nggak akan ketemu muka gue. Nggak akan ada. Aneh ketawa-ketawa. Nama aslinya Rini Triundi. Kenapa Rini McKnight? Karena gue fans beratnya Brian McKnight. Itu nama gue kalau lagi ada di sosial media dan ketemu orang. Jadi nggak pernah kasih identitas asli. Hari ini pelajaran MS Indonesia siapa? Maria Sandi masuk nih. Oke, Li ya. Gue. Sorry, yang satunya mati. Gue deg-degan gitu. Ngapain Maria Sandi? Kamu nggak ngurusin baby-nya. Oke, Kelly. Ya, jadi judulnya nggak dikasih sama Anes. Jadi Anes itu baru kontak seminggu ya, Anes ya? Kayak seminggu deh. Iya, Terus karena Youth nggak ada kurikulumnya, jadi gue udah minta membagikan apa yang gue tahu aja berdasarkan pengalaman. Judulnya kayak mata kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kalau yang kuliah keguruan ini masuk di kalau ngambil jurusan untuk pendidikan luar biasa, itu pendidikan non formal buat orang yang sudah dewasa, kejar paket gitu-gitu. Prinsip yang dipakai judul ini nih, long life learner. Tapi apakah kita mau kuliah hari ini? Enggak. Ntar kalian pada ngantuk, kabur semua. Domelin gua sama Anes nanti. Kita ke next slide dulu. Jangan next dulu, sebentar. Deka. Sebelum digeser ke slide berikutnya, teman-teman boleh tulis di kolom chat. Karena hari ini banyak ngomongin tentang belajar dan proses yang ada di dalamnya. Karena ngomongin belajar itu nggak cuma di sekolah, bukan cuma urusan kami-kami yang kerja di dunia pendidikan, tapi sebenarnya itu jadi urusan semua orang. Mau lu bukan guru, mau yang usaha ikan, mau yang jadi PNS, mau ngurusin jadi manajer artis misalnya, semuanya punya peran dalam proses pembelajaran. Pertanyaan untuk teman-teman singkat aja. Kalau kalian dengar kata belajar, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Boleh tulis di kolom chat. Apa aja? Katakan sejujur-jujurnya. Kalau dengar kata belajar, apa yang ada dalam pikiran kalian? Boleh tulis di kolom chat, silakan. Mian, proses. Anak keguruan sekali. Yang lain silakan. Kalau dengar kata belajar, yang ada dalam pikiran kalian apa? Fisika. Aduh, anak IPA ya. Hamba anak IPS tidak suka. Enggak apa-apa. Yang lain kalau dengar kata belajar, interaksi. Olahraga. Boleh tulis di kolom chat, Johan. Kalau dengar kata belajar, biar ada dokumentasinya nih. Deka belum jawab nih, Deka hilang. Deka hilang ya, bener ya? Ada. Cuman pusing gue. Mager, oke baik Kelly. Nggak apa-apa. Mager itu proses. Belajar itu interaksi, berulang-ulang. Yang suka fisika, belajar itu berhubungan sama fisika, bikin mager, dan yang paling penting itu proses. Oh, Mia nambahin, memahami. Tadi Johan apa Johan? Belajar itu Olahraga. Olahraga. Oke, berarti ada aktivitas fisik ya. Biasanya kalau olahraga ada aktivitas fisik, terus ada polanya. Dilakukan berulang-ulang dan sama. Itu tadi tentang belajar. Boleh ke next slide? Deka. Next lagi deh. Ke slide. Enggak. Agak mundur. Dicepetin. Terus.
Lagi, Okay. lagi. Kalau nggak salah di berikutnya deh, ada belajar adalah. Nah, No. ada lagi nggak di sini? Door. Oh, nggak ada ya? Ya udah. Berarti gue belum tulis. Balik ke slide pertama. Maaf ya teman-teman. Ya jadi sebenarnya tadi mau tunjukin berbagai pendapat para ahli pengertian di belajar itu apa. Tapi kan itu kalau para ahli kayak kuliah ya. Jadi sebenarnya gue mau kasih kesimpulan bahwa kalau proses belajar itu berhubungan sama benar tadi ada interaksi, ada proses, kita tuh memahami informasi dari luar, terus kita nambah knowledge waktu interaksi, memahami. Kenapa mager itu nggak apa-apa karena proses namanya kan nggak selalu rajin aja terus, kadang ngegoler-goler bentar, kadang apa sih Bu belajar apa sih fisika nggak seru tapi lu tetap ikutin. Nah itu masuk dalam proses pembelajaran dan dilakukan berulang-ulang dan konsisten. Sabi ya betul Kelly. Coba kita karena judulnya tentang long life learner, ini adalah konsep belajar yang dipakai di pembelajaran untuk apa namanya pusat kegiatan belajar masyarakat sebenarnya. Tapi sekarang lagi digaung-gaungkan sama Mas Menteri juga. Artinya makanya ada program apa tuh Kemendikbud Merdeka Belajar ya. Semua orang itu jadi guru sama jadi pembelajar juga. Ada sebelum kita bahas, kita nggak bahas lebih dalam tapi lebih ke hal-hal penting yang bisa kita aplikasikan long life learner sebagai individu, sebagai Kristiani juga, sama kalau di dunia kerja. Ini gue lebih banyak aplikasinya ke dunia kerja. Kita ke konsep yang long life learner dulu, Nel. Slide ketiga kalau nggak salah. Cepet lagi. Oke, yang itu. Nah, ini adalah konsep belajar terus-menerus berkesinambungan dari buayan sampai akhirat. Maksudnya dari lahir sampai nanti kita kembali ke rumah Tuhan itu selalu ngalamin proses belajar yang terus-menerus dan berkesinambungan. Sejalan dengan fase perkembangan pada manusia. Hal pertama yang kita pelajari di dalam long life learning itu pertama kali belajar ngapain coba? Ngomong. Kata pertama umumnya yang diucapkan bayi manusia, ya lah manusia. Waktu belajar bicara itu biasanya kalau nggak paling gampang tuh bukan mama papa, jadi a-nya dulu huruf hidup iya gitu. Baru nanti dia ada yang ngomongnya mama dulu, ada yang ngomongnya papa dulu. Nah itu proses belajar juga. Itu fase dari bayi. Terus nanti waktu masih umur 2 tahun, 3 tahun, mulai belajar banyak perbendaharaan kata. Kalau teman-teman perhatiin, silakan perhatiin anak tetangga, ponakan lu. Kalau ada yang udah punya sepupu masih kecil juga boleh dicek sama tetangganya. Itu kosakata yang dikeluarin tergantung dari informasi yang dia dapat. Kalau di rumah, informasi yang dia dapat, dia sering dengar orang tuanya ngomongnya kotor, kalimat yang dia keluarin juga pertama kali kata-kata yang kasar, kotor. Apa? Gitu. Cara dia berkomunikasi, berinteraksi sama orang itu copy paste. Karena kan walaupun masih anak-anak itu kita semua itu sebetulnya dari kecil udah menyerap informasi sama knowledge. Karena belum tahu nyaring, jadi apa yang ditangkap masih di bawah 5 tahun tuh diserap aja udah, nggak disaring, nggak dipilah, kan belum ngerti ya. Itulah singkatnya tentang konsep long life learning. Next, kita mundur lagi. Long life learning itu penting. Jadi hal yang buat gue penting, terutama sejak corona dan pandemik. Jadi gue pertama bekerja itu sebetulnya tidak begitu menyadari long life learner sebagai manusia, apakah proses belajar itu masih harus gue lanjutin apa enggak.
Yang gue tahu lulus SD, lanjut ke SMP terus ke SMA, yang mau kuliah lanjut kuliah, lulus kuliah, mengambil pekerjaan yang sesuai apa yang diimpikan. Habis itu, dah kebetulan kerjaannya, kebetulannya pekerjaan gue di bidang pendidikan. Jadi kerjanya awalnya jadi guru. Waktu jadi guru, nggak tahu, ini gue kasih bocoran nih. Kalau kalian mau tahu, guru kalian yang terutama yang ngajar di luar bidang studinya, itu belajarnya setengah mati. Gue kuliahnya ekonomi. Tahun pertama gue ngajar itu di sekolah ya. Sebelumnya di homeschooling. Tahun berikutnya di lembaga sekolah itu harus ngajar sosiologi. Dari ekonomi, sosiologi. Ekonomi kan logis sekali ya. Sangat aplikatif sebenarnya, lebih apa namanya, kalau nganalisa tuh lebih enak lah karena di kehidupan sehari-hari juga ada. Sosiologi ngamatin orang, gua kuliahnya juga nggak ada hubungan sama itu, walaupun di kuliah kami dapat mata kuliah pengantar sosiologi juga, tapi nggak dipelajari secara utuh. Nah, sebelum gua ngajar sosiologi itu biasanya persiapannya berapa? 3 kali ekstra dari mata pelajaran ekonomi, karena bukan bidang gue. Udah jadi guru padahal. Tapi apakah jadi berhenti belajar? Enggak. Itu salah satunya. Karena bidangnya satu baru. Terus dengan bidang belajar yang background ekonomi, mata pelajaran ekonomi yang gue ajarkan, udah bisa nih. Gue tahu dong definisinya inflasi itu apa, ekonomi makro itu apa, ekonomi mikro apa, hukum ekonomi aplikasinya di kehidupan sehari gitu-gitulah pelajaran anak SMA. Hukum ekonomi aja aplikasinya di zaman gue sama anak sekarang itu kan udah beda ya. Dulu itu kebutuhan primernya aja misalnya sandang, pangan, papan. Kalau sekarang primernya apa? Pulsa. Bisa nggak lo kalau nggak ada pulsa? Pulsa, smartphone. Iya kan? Bener gak? Itu beda sama zaman gue. Handphone nggak banyak orang punya. Bener-bener orang kaya doang yang punya, bener-bener cuma sandang, pangan, papan, itulah yang jadi kebutuhan primer. Makanya guru terutama tuh nggak boleh berhenti belajar, harus upgrade terus, harus update sama setiap fase kehidupan. Asik. Coba kita belajar satu-satu how to be long life learner, gimana supaya jadi pembelajar sepanjang hayat yang seru. Ada beberapa kuncinya. Yang pertama, tadi udah ngintip ya. Anggaplah tadi kalian belum lihat. Coba yang pertama, next, Deka. Lagi. Yang pertama nih harus set your goal. Harus ditentuin tujuannya sebenarnya belajarnya mau apa. Jangan telan banyak-banyak, tapi nggak fokus apa yang mau dipelajarin. Kalau mau belajarnya tentang game, ya udah game aja ditekunin. Tapi jangan lupa, gamenya itu harus membuat lo jadi hidup. Jadi hidup dari situ. Nggak menyusahkan. Terus itu bisa jadi pembelajaran yang baik juga buat orang. Misalnya mau belajarnya tentang ikan, misalkan. Nggak masalah. Tapi dari situ bisa jadi berkat juga buat orang. Bisa ngerti lebih dalam semua knowledge tentang ikan misalnya. Gue ngerti ikan ya. Gue taunya ikan mas, ikan asin yang gue tahu. Gue nggak tahu ikan arwana. Gitu-gitu. Nah itu dipelajari. Karena makin dikit orang yang tahu kan ilmunya jadi makin mahal, orang jadi makin penasaran, ya gitulah intinya. Paling pertama emang harus tentuin goalnya mau kemana. Kalau enggak semuanya dipelajarin, banyak yang kita tahu tapi nggak fokus, jadinya harus fokus satu hal aja. Apa aja yang sebenarnya jadi goalnya kita sebagai pembelajar itu sebenarnya mau belajarnya, berkaryanya dalam hal apa. Yang kedua, sambil teman-teman merenungkan, sudahkah punya goalnya masing-masing sebagai pembelajar dalam hidup. Yang kedua itu sebagai long life learner, kita harus adaptif, beradaptasi dengan setiap perubahan. Maret tahun 2020, kita semua tiba-tiba harus sering ketemu di Zoom. Betul, walaupun Zoom ini sebelumnya udah ada. Yang lagi kesel tuh CEO-nya Skype ya katanya.
Dia sebel karena kemana aja sih lu pada, gua kan udah ada dari dulu, nggak ada yang pakai sampai hari ini Skype buat meeting gitu. Meeting online tuh nggak ada. Padahal sebenarnya dari dulu kita bisa meeting pakai Google Meet, kan dari dulu ada ya Google Meet, ada sejak dulu. Zoom juga bukan baru. Skype juga udah ada. Microsoft Teams sudah ada. Tapi kita baru pakai. Kita jadi pakai karena kita tahu ada situasi yang berubah. Dulu kita di situasi yang bisa ketemu tatap muka. Sekarang nggak bisa. Harus adaptasi. Belajar mengoperasikannya, belajar etikanya kalau lagi di Zoom, kapan ngomong, kapan berhenti, apa yang harus dilakukan gitu-gitu. Jadi harus adaptasi. Yang gue sepanjang puluhan tahun kayak umur udah berapa aja, sekian puluh tahun hidup, itu banyak proses adaptasi yang semua kita pasti alami. Beradaptasi soal situasi ekonomi, lingkungan pekerjaan, pertemanan. Kalau lo pindah gereja, sama doktrin yang baru ada di gereja itu, sama orang-orangnya. Kalau di lingkungan pekerjaan, ganti bos kan adaptasi lagi. Ganti rekan kerja, resign. Gue tuh di tempat sekarang, ini tahun ini kayak tahun ke-10 deh gue kerja. Bener ya. Dari 2012 berapa tahun? 10 ya? Itu udah ngalamin 4 kali lah ganti head departemen. Tiap punya head itu adaptasi lagi, tiap ganti adaptasi. Terus di atasnya head departemen tuh kalau di organisasi kami ada chief operation officer, di bawahnya owner lah. Itu udah 3 kali ganti. Tiap ganti adaptasi juga. Karena setiap chief punya goalnya sendiri, itu nomor 1. Dia mau bawa kemana kapal organisasinya, timnya, terus orang di bawahnya juga harus adaptasi lagi. Dia juga adaptasi sama yang di bawahnya. Yang berasa banget itu chief gue yang terakhir sekarang. Gue tuh sangat bodoh banget bahasa Inggris ya. Bodoh banget, sebodoh-bodohnya. Gue mengakui dengan sangat. Walaupun nilai di rapot bagus. Nyombong dikit nih, nilai rapot gue bagus. Cuman kalau suruh ngomong, yes no doang gitu. Cuman pada akhirnya keadaan memaksa untuk gue harus ngerti bahasa Inggris fasih dan harus bahasa Inggris aktif sesekali. Karena chief yang sekarang, lingkungan kerja sekarang, apalagi sejak pandemik, itu gue suka dicemplungin ke meeting yang orangnya bule semua. Bos gue Indonesia, tapi nggak bisa bahasa Indonesia, ngerti bahasa Inggris, kayak gitu-gitulah. Itu mau nggak mau jadinya biasain diri sama semua yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Salah satunya itu baca. Terakhir itu baca, belajar dari, ada ikut kursus Coursera nggak? Kalau ada yang pernah ikut kursus Coursera, itu ada banyak pilihannya untuk kita pelajari. Salah satunya yang gue belajar itu nggak ada hubungannya bahasa Inggris, tapi materi bahasa Inggris. Karena gue nggak mau kayak kuliah lagi, jadi gue belajar sesuatu tapi dalam bahasa Inggris. Nama materinya itu musik terapi kalau nggak salah. Jadi buat proses penyembuhan, ngilangin stres, meditasi gitu-gitu. Nah itu ada banyak kosakata baru. Tiap ada tuh catat kan. Untuk pembelajar gue lebih sukanya audio sama video. Jadi kalau suruh baca banget tuh enggak. Jadi mendingan gue udah denger dulu, tapi sambil baca nggak merhatiin juga. Sama harus ngalamin kalau gue. Jadi ntar dari banyak apa yang dijelaskan si narasumber, walaupun bahasa Inggris cepat kan karena online bisa di-pause. Itu pelajari setiap hari selama pandemi terutama. Nonton film, subtitle-nya kadang-kadang dimatiin, kadang-kadang nyalain juga sih. Cuman mulai ngeh sama audionya, pronunciation-nya. Ya gitulah, yang berasa banget itu adaptasi sama bahasa. Karena makin kesini di tempat gue bekerja bahkan orangnya Indonesia, tapi kalau ngomong tuh nggak tahu kenapa. Tadinya gue pikir gaya-gayaan bahasa Inggris ya. Ternyata itu harusnya jadi memang bahasa global sebetulnya bahasa Inggris. Gitu. Nah, untungnya gue ada di lingkungan yang suportif. Jadi gue punya lingkungan pekerjaan, mereka tahu gue kalau ngomong bahasa Inggris tidak cas-cicus banget, tapi gue nggak on juga. Kalau orang ngomong ngerti gitu. Minimal gue mengerti dulu. Itu kan proses belajar. Tadinya nggak ngerti sama sekali coy. Walaupun bahasa Inggris 8. Di rapot. Katanya.
Gitu. Yang ketiga, how to belong life learner. Yang ketiga, kita harus start with small things. Jadi memulai dengan belajar dari yang kecil-kecil. Kalau di firman Tuhan bilang di ayatnya Lukas 16 ayat 10. Coba gue bacain ya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi apapun yang dipercayakan sama kita hari ini, semua pekerjaan itu nggak ada yang remeh. Percayalah, nggak ada yang remeh. Mau kerjanya OB, security, satpam, tukang masak, ngelapin kaca, nyiapin teh, itu punya peran penting. Gue belajar banyak ketika justru ngopi bareng OB misalnya di kantor. Karena waktu kita menghargai orang yang melakukan semua perkara kecil yang berhubungan dengan apa yang kita lakukan, itu kita jadi lebih lebih respect sama orang itu. Yang kelihatannya hari ini sepele, kelihatannya hari ini nggak ada apa-apanya, itu kalau namanya kecil ya. Kecil itu kalau dikumpulin jadi banyak kan. Jadi besar kan ya. Yang kecil-kecil dikumpulin jadi besar dan jadi banyak. Cuman kalau yang kecil aja nggak pernah kita bikin, 0 kan berarti. Nolnya banyak, ya 0 aja tetap gitu. Tapi kalau sekeping lo bikin, dikumpulin jadi banyak kan jadi satu lembar yang utuh. Walaupun ukurannya tidak sebesar yang lain. Kebayangin gitu ya. Nah, hari ini mungkin belajarnya bikin pisang goreng yang enak. Besok bikin pisang goreng dengan toppingnya yang green tea misalnya gitu. Besok bikin pisang goreng rasa madu, apapun itulah. Pokoknya terus ada hal yang baru yang dipelajari. Besok bikinnya bukan pisang goreng, besok bikinnya sushi ya gitu-gitu. Itu kalau ngomongin makanan. Setianya kita harus setia dari perkara-perkara kecil. Pekerjaan gue sekarang itu ngurusin sekolah. Jadi kepala sekolah, keren ya. Tapi percayalah itu cuma SK di atas kertas yang di sekolah tuh nggak ada artinya kalau misalnya waktu ketemu murid nggak bisa melakukan tugas seperti apa yang ada di atas kertas. Waktu pertama kali dapat promosi, itu gue nggak mengerjakan pekerjaan kepala sekolah. Jadi disuruh, tahu nggak, kalau rapat, SK-nya udah SK kepala sekolah nih. Kalau rapat, gue suruh nyatetin rapat. Terus nggak disuruh, nggak dibilang, Rin, catat ya hari ini kita meeting gitu kan, kayak satu departemen. Gue paling muda waktu itu, paling baru diangkat. Tahu-tahu gini, Rini udah nyatet kan, tadi kita meeting, diminta. Lu kagak ada yang nyuruh gue. Ngapa tiba-tiba gue ditanya? Hari pertama. Terus karena untung gue nyimak, jadi gue inget semua. Oh iya Pak, catat, biar dulu catat kan. Nyatet di sini. Begitu kelar, gue langsung depan laptop, gue tulis semua jadi MOF. Jadi hari itu gue tahu adaptasi tuh langsung sama perubahan. Oh, departemen yang, jadi kan tahunya gue dulu ngajar doang. Oh, kalau layer yang ini tuh, lu nggak harus disuruh, lu harus ngerti harus ngapain. Gitu. Tapi tuh cukup lama, kayaknya 3 bulanan ada gue cuman kerjain ngumpulin data. Gajinya mah gaji udah kepala sekolah, cuma ngumpulin data, nyatetin rapat, terus kalau ada event di kami punya yayasan di departemen kita tuh, itu gue tuh yang kayak reminder, naruhin di kalender, nulis papan tulis, tuh bayangin. Kayak anak magang SMK kan, nulis di papan tulis nih. Nanti ada email masuk, padahal di kalender, kalau di email Outlook tuh udah ada, tapi di papan tulis harus tulis lagi, di buku gue harus tulis tangan. Kenapa harus gue menulis ini? Kuliah sampai gajinya kepala sekolah. Tapi suruh nulis event ini gitu. Tadinya nggak tahu tuh, nggak ngerti ngapain sih harus nulis begini. Sampai satu kali kita ngalamin beberapa sekolah kita harus ditutup. Kita punya learning center ditutup. Terus harus bikin report juga data sama aktivitas kegiatan yang udah pernah dilakukan.
Untungnya, karena gue nyatetin semua MOM, semua meeting, sama event yang tadi gue tulis di papan tulis tuh, kan ada tuh di bukunya. Dicatat nggak kita dari tahun sekian, nggak tahun, dari bulan sekian sampai bulan sekian, eventnya pernah ngadain apa aja, sponsornya siapa gitu. Untungnya semua ada, karena data di bos-bos gue semuanya udah entah kemana. Jadi tinggal buka, kerjaan receh gue itu yang nyatet-nyatet, bermanfaat untuk memutuskan mana yang harus dipertahankan learning centernya, mana yang harus ditutup, mana yang harus dicarikan donatur segala macam. Kan kelihatannya kecil ya. Itu lama, baru akhirnya ditambahin lagi, nggak cuma nyatet, baru dipercaya satu project, sampai sekarang benar-benar ngurusin sekolahan. Gitu. Yang keempat, how to be long life learner. Tadi yang ketiga, kita yang ulang dari pertama ya, harus tentuin tujuan, adaptasi, terus lihat sama perkara kecil, sama lu harus haus sama belajar hal yang baru. Punya curiosity to learn new thing. Nggak bisa, kalau nggak penasaran tuh ada yang aneh. Berarti nggak bisa jadi long life learner. Harusnya sepanjang hayat kita pengennya ada aja. Belajar bahasa yang baru kayak, belajar pakai HP, belajar pakai aplikasi baru, ada aja yang hari itu pelajari. Belajar bahasa Korea kayak, belajar ngomong depan umum, belajar menyatakan cinta. Bener nggak deh Kak? Belajar tuh. Ada ilmunya, tanya Anes lah. Yang kelima. Deka, yang kelima. Next slide. Able to be learning resourcer. Tulisannya kayaknya typo gitu. Semua kita itu adalah sumber belajar, buku terbuka bagi semua orang. Gue bisa belajar tentang seni dari Anes. Anes bisa belajar cara ngajarin, nanganin anak kecil dari gue kan. Terus gue juga bisa belajar tentang anak kebutuhan khusus dari Mian. Mian bisa belajar tentang jenis-jenis ikan arwana dari Johan. Ya gitulah, semua kita saling melengkapi. Bahkan dari seorang anak kecil, kayak gue punya murid les baca nih ya. Gue tuh belajar jadi orang yang harus on time, karena kalau telat dia marah banget. Pernah gue ketiduran tuh 15 menit, akhirnya lesnya di stop. Dari situ gue, jadi lesnya tuh kalau jam 3, ya jam 3 kurang 5 tuh dia udah nanya, guru Google Classroom, Google-nya belum dibuka. Ntar lesnya jam 10, jam 10 menitnya tuh dia udah, atau setengah 10 lah. Bu guru, kita udah bisa mulai belum? Astaga, masih setengah jam lagi. Gitu. Cuman kan dari anak itu, si bocil ini, gue jadi tahu bahwa gue tuh udah sedewasa ini harus belajar tepat waktu juga. Dari anak kecil loh padahal. Gitu. Bahkan dari bapak-bapak yang parkir di depan gereja ya, lu bisa belajar apa coba? Dia belajar mensyukuri berapapun yang diterima. Mau 2.000, mau 3.000, mau terima kasih doang. Gue parkirin sepeda, gue nggak punya mau diparkir. Makasih bang ya, makasih. Senyumnya tetap sama. Asli senyumnya tetap sama. Besoknya gue kasih goceng aja dah. Kan dari situ aja belajar. Dia tuh jadi sumber belajar buat kita. Tukang parkir depan gereja tuh. Yang keenam. Untuk jadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, harus belajar dengan cara yang menyenangkan. Di era pandemik tuh kita masih punya hal yang baru, kompetensi baru yang kita punya dan harus nambah terus. Sekarang itu gue lagi belajar dengan cara yang menyenangkan tentunya. Itu lagi belajar jualan. Jadi kalau ada yang lihat iklan-iklan gue lagi jualan dagangan, kalau mau beli silakan pesan ya. Itu salah satu proses belajar juga. Sama bahasa. Kalau bahasa tuh lagi belajar selainnya bahasa Inggris.
Dia suka tukar kebudayaan gitu dari aplikasi. Tapi dengan cara yang menyenangkan. Kalau bahasa, nih gue sekalian share deh. Siapa tahu ada yang mau pakai. Ada aplikasi yang aman untuk belajar. Itu namanya Tandem. Kalau lu suka belajar bahasa. Kayak gini nih tampilannya. Sih. Ya, ginilah. Titit. Tapi hati-hati suka ada scammer juga. Itu buat belajar bahasa dari orang yang jadi gue pengen belajar bahasa Korea, bahasa Indonesia, native-nya Indonesia tapi bisa bahasa Inggris. Nah, lagi dapet belajar kebudayaan baru tuh, ada orang Turki, ada orang Maroko, tapi cuman belajar tukeran bahasa doang ya. Nggak jadi-jadian gitu, dating nggak ada. Karena ini memang aplikasinya hanya untuk belajar. Itu kalian di masa pandemi terutama karena waktu banyak di rumah, belajarlah apa aja yang bisa ningkatin kalian punya kompetensi. Kalau masih dalam proses pencarian kerja, manfaatin semua e-learning, online learning, kursus-kursus gratis yang tersedia di website-website online kayak Coursera atau Khan Academy ya, kalau nggak salah itu ada juga. Karena nanti ketika kita ketemu orang untuk bisa, bukan biar bisa diterima ya, untuk orang itu pasti selain pengen kenal tuh pengen belajar sesuatu dari si lawan bicaranya. Kan kalau kenalan tuh sekarang tuh udah di fase kalau gue temenan sama lu, benefitnya apa? Bukan ngomongin lu punya duit berapa, tapi ada ilmu apa yang gue bisa dapat dari Anes yang bisa meningkatkan diri gue supaya nilainya jadi naik, terus gitu-gitu deh. Tapi nggak melulu tentang uang ya. Gitu. Belajar deh, kalau lagi belajar, misalnya Johan lagi bisnis tentang ikan nih, jangan cuma tahu tentang ikan doang, pembukuannya, kalau supaya ngembangin bisnis ikan seperti apa, bisnis plannya seperti apa, kalau modalnya kecil sampai modalnya besar, kalau mau mulai sebelum ke ikan arwana sebaiknya ikan apa tuh harus udah tahu juga tentang hal itu. Terus selain ikan mungkin lo mau nambah bisnis kelinci mungkin misalnya gitu. Maksudnya hal yang lain, bukan berarti fokus di satu aja, mesti banyak. Tapi jangan lupa harus dengan cara yang menyenangkan. Kenapa harus dengan cara menyenangkan? Kalau nggak menyenangkan lo nggak nyerap semua yang lo pelajarin. Pasti sebel, pasti bawaannya mager, nggak mau capek gitu. Tapi kalau fun, bawaannya happy waktu mempelajari itu semua. Yang terakhir ini yang paling penting, yang ketujuh, itu adalah tring, never stop learning. Ya, jadi nggak boleh berhenti belajar. Begitu teman-teman. Bentar ya, ada distraksi WhatsApp. Tadi tuh sebenarnya sebelum ke 7 hal tadi yang dibagiin, ada yang pengen gue minta kalian share lagi nih. Cuman ya sudahlah, nanti aja. Ada pertanyaan? Anes sudah senyum-senyum. Mau nanya apa lu, Nes? Lu yang minta gue sharing, Nes. Thank you Kak Rini untuk sharingnya. Ini cara Kak Rini belajar. Mantap nih. Terus Kak, ini dalam proses Kakak ini long life learning, posisi Tuhan, gereja, komunitas komsel, dalam posisi dalam proses belajar Kak Rini ini di mana dan seperti apa Kak? Yang lebih banyak berasa itu karena kalau lagi bekerja, kayaknya hidup gue lebih banyak waktu kerja. Tapi kalau kantor ya, ketemu orang daripada ada di rumah. Jadi implementasi punya integritas sebagai anak Tuhan segala macam itu lebih berasa ketika di lingkungan kerja. Karena pertama pasti kita kan minoritas.
Terus kalau di manajemen tuh ada segitiga yang paling atas gitulah. Nggak paling atas sih, maksudnya ya semua orang melihatnya ke gue semua. Kayak nggak boleh telat, datang tepat waktu, walaupun nggak ada yang ngawasin. Bos gue nggak pernah ada di sekitar gue, tapi gue harus bekerja seolah-olah dia ada. Nah itu kan kalau nggak latihan, kalau nggak ingat bahwa Tuhan juga ada di sekitar kita dan kita harus respect sama kehadiran Tuhan sebagai anak Tuhan, itu kita juga nggak bisa sebagai long life learner juga. Itu yang paling penting dan paling utama menurut gue. Gitu. Kalau peran komunitas sebagai long life learner, kenapa makanya masih sesekali ya, kadang gue nggak ikut juga. Harus tetap terlibat dalam di komunitas Kristen terutama karena kalau kita nggak bisa belajar itu sendirian. Ya, lu belajar ngomong aja pertama kali ada orang lain yang ngomong sesuatu terus lu tangkap. Gitu. Gimana mau belajar sesuatu kalau misalnya nggak pernah ikut komunitas sama sekali. Sebiasa apapun komunitas Kristen, nih ya gue ngomongnya lebih gamblang ya, mau sebiasa apapun, kayak biasa aja, kayak gue nggak dapet apa-apa, yang kayaknya kita nggak dapet apa-apa itu aja masih ada yang didapat, sedikit aja, tapi harus konsisten terus kalau datang terus, gitu. Bangun hubungannya, relasinya dibangunnya terus menerus dan to be continue, gitu. Ada lagi? Mantap Kak Rini. Siapa ini nulis di kolom chat? Oh, Anes baru bangun. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau sharing. Halo para long life learner. Bener ya? Gua nulis di Anes salah ketik. Adalah ya. Para long life learner. Apakah ada yang ingin berbagi para long life learner yang tidak pernah istirahat dan terus belajar? Yeah. Coba biar semua nggak ngantuk, coba tulis di kolom chat. Masih ingat nggak nih ngomong tentang belajar ya? Kapan pertama kali kalian belajar nulis? Kalau ingat umurnya, tahunnya boleh. Tulis di kolom chat. Kapan pertama kali lu belajar nulis? TK, aduh. Mewah sekali hamba nggak TK nih. Haha. 1 SD. Daniel masa-masa umur 1 sampai 5 tahun dihayati bener dia SD belajar. 1 SD. Oke, TK kecil. Gak ada yang PAUD? Umur 4, wih. Clara 4 tahun udah bisa nulis. Mantap. Clara pinter dari kecil. Luar biasa. Jenius dari kecil. Oke, itu tulis. Berikutnya. Kalau yang ada ya, kapan pertama kali kalian ngomong bahasa Inggris full dengan orang asing? Orang asing itu bisa orang bule atau orang yang kalian nggak kenal. Di komentar. Atau orang lain. Kolom chat. Silakan. SMP, Clara SMP, luar biasa. Gue SMP lagi ngapain ya? Lagi main karet gue. Clara udah belajar ngomong bahasa Inggris, gue masih main karet. Itu apa ya, kayak Omegle gitu ya? Pernah dengar? SMA kayaknya Kelly. Oke, Anes 2 SMP. Omegle tuh yang kayak Ome TV bukan sih? Oh, Deka, mainstream sekali. Ke Monas, minta foto. Mister, take picture together. Can I take photo with you? Itu inget banget kata-katanya tuh. Can I take photo with you? Oke, itu tadi.
Itu langsung teman-teman, gue juga mau, Kapan gue juga mau. pertama kali ngomong full pakai bahasa Inggris? Nah, waktu Oh, kalian ngomong full pakai Megle. bahasa Inggris, gimana rasanya? Oh, Meti. Kapok Bener apa juga enggak? ya. Gimana rasanya waktu lu pertama kali ngomong pakai bahasa Inggris sama orang asing? Kapok apa enggak? Mulus. Astaga, Derry. Nggak apa-apa Derry belajar. Bet-betan, asik. Karena ganteng ya bulenya ya? Atau dia nggak kelihatan malah? Jadi deg-degan. Awalnya apa? Klar. Oh, bingung awalnya. Oke. Cantik, guru pertukaran. Oke, baik. Berarti bukan gua. Gitu. Oke, tadi ngomong bahasa Inggris. Kapan pertama kali kalian berbicara di depan orang banyak? Orang banyak tuh nggak usah ratusan ya. Segini banyak nih. Pertama kali. Kapan pertama kali ngomong depan orang banyak? Gua kapan ya? Kelas 2 SD. TK. Sekolah waktu minggu itu. nyanyi depan umum, asik. TK lo Anes tuh. Kejadian ayat 1 kan pada awalnya. Ini ya, nih mula. Nah. Bukan liturgi Nes, lu yang ngomong cerita gitu. Jadi sekretaris marah-marahin anak yang ribut. Oke, Kelly ada bakat. Ya, di mandor kelas. Kejadian ayat 1. Nah, waktu kalian pertama kali ngomong di depan orang banyak tuh, habis itu kan banyak yang dirasain macam-macam ya. Coba ceritain rasanya apa, deg-degan juga kayak pertama kali ngomong bahasa Inggris. Terus yang paling penting, mau nyoba lagi nggak melakukan hal yang sama? Apa yang bertanya? Mau nyoba lagi? Gimana perasaannya waktu itu? Sama mau mencoba lagi nggak? Iya, betul. Coba Anes lagi, Bu. ketagihan. Ya dicobalah kalau nggak dihukum sekelas. Oh iya, baiklah Kelly. Mian, pengen lagi tapi malu-malu. Oh, tapi bangga karena dipuji-puji, asik. Waduh. Jadi ada pujian itu membuat makin termotivasi ya. Udah gila pujian Anes ya. ketagihan baca Kejadian 1 ayat 1 lagi. Bodo amat Nes, bodo amat. Lara setelah ngomong ada yang nyesel gitu. Kenapa ya nggak ngomong kayak. Nah iya, biasanya tuh di planning ngomong apa, begitu terucap. Kenapa nggak keucap? Tuh. Ini yang pembelajaran yang teman-teman dapat, terutama yang belum pernah nembak cewek, lu bisa praktikin buat nembak cewek. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, mau ngomong harus ditulis dulu, dibikin kerangkanya, direncanakan, cari timing yang tepat. Ada hubungannya? Nggak ada. Tuh, Kak, catat. Apa yang sudah catat, Bang? Deka maksudnya. Habis itu PDF-nya kirim email cewek. Aduh. Ya gitulah, guys. Ini yang 7 tadi bisa diaplikasikan dalam kehidupan segala lini bekerja dan percintaan juga bisa loh. Iya, betul. Betul-betul, mau lu ada. Udah saya melempar. Stop share dulu. Oh, jangan dong. Kan mungkin masih mau mengutip.
Enggak ya? Iya. Ada yang mau sharing mungkin guys? Proses belajar yang kalian alami dan lewati dalam hidup. Johan mau sharing Johan? Tidak, Johan. Dari ikan-ikan yang diperdagangkan. Johan ini jualan ikan ya bener ya? Unmute dulu, unmute ya. Betul loh Jo. Unmute. Unmute. Nah, Jualan ikan ya? Iya, campur. Ada arwana, ada predator, tankmatnya gitu. Aduh, waduh. di rumah gua hanya ada cupang Jo. Nggak mampu gue ke sono. Abang gue miara ikan tapi cupang. Predator. Itu aja merepotkan ya. Apa yang penting dari pelihara ikan arwana Jo? Ya, paling 4 hari sekali, mesti ganti air 30%, mesti lap kacanya. Kayak kan dia kan kena lampu itu kan ya ada lumut gitu kan. Lumut itu bisa bikin ikan jadi stres gitu. Dia bisa loncat gitu kan. Kalau lu telat lu lupa sehari aja, kan harusnya 4 hari sekali. Jadi seminggu Iya. sekali apa yang terjadi? Biasa sih selalu Mati. 4 hari sekali. Pernah nggak kelewat? Agak mati. Lewat paling sehari doang, tapi dia cuman ya stres Mabok. lumut gitu. Jadi ada anomia itu parasit itu masuk ke air gitu. Jadi kan dia udah terlalu kotor. Anomia sama Olga ya. Olga itu ini lumut gitu. Lumut itu kita harus kuas lumutnya gitu kan pakai ini top filter, biasa sih pakai top filter ya. 3 atau 4 gitu. Lumutnya nggak boleh dikonsumsi ikan arwananya gitu ya? Iya, arwana mesti ada gabungannya kayak kaviar. Kayak kaviar kan buat pembersih lumut, botia, jadi bisa digabungin. Jadi ukurannya harus sama, misalnya 10 cm ya. Temennya itu harus 10 cm juga, kalau 7 cm nanti dia kalau waktu dia lapar, toret realnya kan langsung dia dimakan jadi. Ya kalau kacak 112 cm masih. Gue pikir boleh. sederhana kayak ikan lele gitu. Waduh, lele. Susah ya, makanya mahal ya. Maksudnya karena ada perbandingan untuk bikin ekosistemnya dia nyaman, tinggal tidak stres itu kan. Makanya mahal harganya. Iya, biasanya. Biasa sih orang kalau arwana, kalau yang alami benar-benar dari Kalimantan dia nggak pakai teknologi, dia pakai cahaya matahari itu kan. Itu kan alami itu dia merahnya alami. Itu Kalau lebih mahal malah ya. Iya, sama temen lama itu kan prosesnya bisa 1,5 tahun 2 tahun gitu. Kalau di Jakarta kan pada pakai teknologi kan, lampunya aja itu 400.000 lampunya. Lampunya itu doang. Iya, itu sih pakai 3 warna, putih, biru, merah gitu kan. 7 jam. Jadi tangan kita asal aja. Dia kan nggak boleh stres itu. Stres ya pokoknya siripnya bisa bengkok lah, bisa kutu jarum, gigi buntut gitu, bisa berontak, bisa loncat gitu. Jadi sebelum ditembak pakai lampu, ikannya harus dia dipuasain dulu, bisa seminggu puasain. Arwana aja untuk jadi mahal dijaga coy, biar nggak stres. Lu jangan pada stres, lu pada lebih mahal kan lu pada dari arwana ya. Lu bener dong, iya kan? Maksudnya arwana aja dijaga segitunya supaya ekosistemnya tetap nyaman, dia kalau stres efeknya kemana-mana. Kita boleh aja stres, tapi kalau stres nggak boleh lama-lama, harus yang normal. Aneh sudah senyum-senyum, kenapa lu naik stres? Thank you ya sharingnya Jo. Yang lain? Ada? Johan. Kalau mau tanya-tanya silakan chat Johan. Itu emailnya tuh, Johan Pranoto. Iya. Oh iya bener juga. Itu emailnya. Gimana para long life learner? Asik. Dari Kakak Kelly, Kevin, Mian, Kelly ini long life learner, Kak. Gila, dari rumah ke rumah pindah. Pembelajaran baru selalu didapat pasti. Silakan Emang kalian. Pindah rumah? Enggak, itu kiasan maksudnya. Oh. dia langsung hah? Bukan gua Kel. Ini kayaknya mungkin
mungkin aja kalian ini yang paling long life learner tingkatannya. Dari 7 tadi yang dibagikan, ada yang udah ngalamin 7-7-nya atau baru 1 atau belum sama sekali? 1 pasti adalah. Pertama, set your goal. Yang kedua, adaptasi. Yang ketiga, start with small things. Yang keempat, belajar hal baru. Yang kelima, apa Nel? Coba geser. Oh, next. Yang kelima, menjadi sumber belajar, able to be learning resourcer. 6, fun learning. 7-nya never stop learning. Dari 7, nomor berapa yang kalian udah punya? Derry dulu. Unmute. Gue tembak loh. Salah sendiri nunjuk gue jadi pembicara. Kayak guru nih gue ngajarnya. Derry, coba sebutkan dari 7 nomor berapa yang kamu sudah punya. Sekarang ya? Kalau sekarang... Maksudnya dia kondisi saat ini. Gue aja nangkep loh. Deka. Kalau kondisi saat ini, kayaknya lagi yang balik lagi kedua deh. Soalnya kayak goalnya itu lagi. Deka, 2 tuh ya, setiap perkala kecil ya? Yang kedua itu kalau nggak salah. Adaptasi. Ya, lagi adaptasi dulu. Soalnya lagi belum lama ini kayak goalnya itu agak sedikit kayak sedikit dirubah gitu. Jadi harus adaptasi lagi. Kalau sekarang kayak itu goalnya, misalkan goal akhirnya kayak tujuannya tuh sekarang pengen ngapain. Kalau dulu mikirnya misalkan kayak mau beli rumah gitu kan. Dulu tuh goalnya ya udah cuman goal gitu, terus akhirnya kayak jalanin tapi kayak nggak ada kayak cara-caranya atau gimana sih untuk strateginya biar nabungnya lebih cepat atau gimana kayak gitu. Nah, belakangan ini kayak bertemu dengan orang dan itu belajar dari dia gitu, kayak lu hidup nggak bisa kayak gini. Kalau lu punya tujuan ya lu harus susun semuanya. Kalau bisa itu tulis. Ya kayak dibuat jadi sesingkat mungkin deadline-nya gitu. Jadi ngebuat kita tuh lebih terpacu untuk lebih cepat nyelesain goalnya itu gitu. Nah itu kayak long life learner-nya sih dari situ sih, kayak sekarang jadi kayak belajar ketemu orang baru dan membuat belajar lagi tentang gimana sih hidupnya gitu. Kalau sekarang sih lebih ke arah sana ya, bukan yang lebih belajar yang ke ilmu lagi sih kalau posisi sekarang. Sama lagi adaptasi ini ya dengan ngejalanin timeline jangka pendek yang udah dari susun kali ya. Yes, benar. Karena biasanya kan timeline lu jangka panjang kan, yang 5 tahun ke depan. Sekarang tuh targetnya per bulan, bahkan per 3 bulan harus punya berapa duit gitu kan. Iya, itu benar. Jadi lagi kayak perubahan drastis yang tadinya yang nggak udah lantaran kayak jangka panjang gitu, pelan-pelan tuh sekarang dipadetin gitu. Jangan lu main kripto atau trading nih. Curiga. Lagi belajar tuh arah-arah sana tuh, cuman ya belum sih. Oke, thank you Der. Semoga cuan terus kriptonya. Beli mobil Tesla. Coba Kevin, bagaimana Kevin? Nomor berapa Pin yang lu udah ada Pin? Ini kita dengar kisah sukses nih. Kevin Gunawan. Gunawan betul, Kevin. Lagi dugem dia. Lagi ngitungin duit ya, saking suksesnya. Mian, coba Mian nomor berapa Mian? Mian pasti udah dicat sama Anda, siap-siap kamu ditanya Kak Rini. Ayo Mian. Mian, coba nomor berapa? 1 sampai 7. Suara aku kedengaran nggak Kak? Kedengaran dong. Oh iya. Apa ya? Lihat dulu, tadi aku screenshot.
Nomor 1, set your goal. Udah ada. Good. Terus Itu yang lain? ada. Start with small things ya, mungkin ya. Terus beradaptasi belum banyak sih hal-hal yang berubah. Masih zona nyaman. Oh, fresh graduate. Luar biasa. Puji Tuhan. Nomor 4 mungkin ya, untuk belajar hal baru. Nah, kalau aku yang senior gue, kalau Kak Dery tadi kan itu kan, dia udah mulai set. Ian suaranya Mic-nya, kecil. mic-nya. Dulu, Mic-nya jadi ini kedengaran. dah. Kedengeran. Ya. Kalau aku punya kebiasaan ini sih Kak, waktu aku kuliah itu aku sering bikin mind map. Nah di mind map aku itu aku bikin setiap tahun baru kan, tahun baru aku tulis lagi apa hal yang aku capai 1 tahun dan aku bikin personal goal. Jadi personal goal untuk 1 tahun ini. Jadi ada personal goal untuk 1 tahun ini sama beberapa tahun ke depan, kayak gitu sih. Kalau aku lebih berpikirnya. Nah, yang personal goal tahunan itu aku list-listkan, aku bikin mind map. Apa aja yang harus dicapai. Terus aku kalau tahun barunya lagi aku lihat lagi apa yang sudah tercapai, apa yang enggak tercapai. Tapi setelah udah lulus kan ini kan, sekarang lebih memahami sih. Jadi aku belajar, oh ternyata sesuatu yang udah di planning itu belum tentu bisa tercapai gitu. Mungkin karena situasi, kondisi. Jadi harus beradaptasi lagi sama hal-hal yang tidak tentu kayak gitu. Terus yang Terutama waktu goalnya nggak tercapai. Betul. Tapi waktu aku lihat itu, jadi kan kayak ada evaluasi tersendiri sih buat aku. Jadi evaluasi tersendiri, oh ini udah tercapai, ini nggak tercapai. Tapi waktu bikin personal goal itu aku ngerasa sih ya nggak apa-apa gitu. Bilang ke diri sendiri nggak apa-apa, ada yang tercapai, nggak tercapai, atau bahkan mungkin nanti akan tercapai gitu sih. Aku belajar dari situ juga. Terus yang ini ya, start with small things ini sih, aku lebih suka ya sekarang belajar karena aku kan anak ini ya pendidikan anak berkebutuhan khusus, terus udah baru fresh graduate juga, jadi kayak mikir kayaknya nggak cukup deh cuman S1 gitu, kayaknya sayang gitu kalau belajarnya cuman sampai di sini, masih banyak hal yang belum tahu sih aku ngerasa gitu. Jadi sekarang lagi di posisi ada hal-hal yang di kampus aku nggak dapet, jadi aku coba belajar lebih ke ini, mungkin punya Twitter, terus lihat banyak di internet tentang ini, aku lebih ke mental illness, parenting itu sekarang yang aku kan belajar di kampus itu menangani anak berkebutuhan khusus, tapi aku sedang mempelajari bagaimana psikologi anak illness, karena itu kayak ini lebih ke psikolognya gitu sih. Kalau yang sekarang karena goalnya karena aku kan masih aku masih harus selesai program beasiswa aku kan, tapi masih ada keinginan gitu, goalnya habis 2 tahun ini nanti aku selanjutnya harus belajar lagi, itu sih goalnya. Nggak tahu Tuhan gimana nantinya. Cuman lebih sekarang tuh lebih lihat kalau nanti aku mau ngambil lanjutan lagi, aku mau ngambil jurusan apa, terus kira-kira untuk yang harus perlu diteliti, yang diperlukan sekarang itu seperti apa, gagasan apa lagi yang perlu diteliti sih saat ini kalau aku ya. Produktif sekali. Itu aja. Ini Mian kayak tiap hari sambil nunggu lowongan ini ya, baca paper, jurnal. Salah gue. Baca-baca artikel sih Kak. Waduh. Kebetulan kan ada bikin Twitter yang baru, terus aku ternyata di Twitter itu bikin Twitter, biasanya kan
Instagram, Facebook gitu kan. Nah, di Ah. Twitter itu ternyata aku cariin semua yang Edutopia, yang education, yang aku lihat akademia di luar negeri pembelajarannya gimana, special education, ADHD, yang psikolog aku lihat gitu. Terus aku kayak wah ini kurang nih sebenarnya yang aku dapat nih. Wah ini ada yang baru kayak gitu ya. Jadi belum masuk di waktu baca Twitter. Twitter aku sih aku lebih fokusin ke belajar hal-hal baru sekalian belajar apa itu aku lihat yang aku nggak dapat gitu, mungkin masih karena fresh graduate gitu ya, jadi mungkin penasarannya itu lebih kayak masih agak-agak segar gitu kan, belum juga masuk ke dunia pekerjaan gitu. Jadi aku coba-coba itu sih baca, dan ya dari betul gitu harus ada hal-hal baru yang ternyata yang aku nggak seberapa gitu sih. Keren, Mian, luar biasa. Ikut kursus online juga nggak? Nggak ya? Seminar. Waktu kuliah ikut, waktu Sekarang? kuliah. Sekarang enggak, karena aku lagi ada hal fokus yang baru lagi kan. Karena sebentar lagi mau lanjutan lagi kan, belajarnya mau selesai. Beasiswa mungkin juga, ini kasih bocoran dikit aja, mungkin nanti bulan Juli aku udah enggak bisa bareng, maksudnya karena waktunya akan sangat sibuk, kayaknya di hari Sabtu kayak gini juga nggak bisa ikut sama kakak-kakak komsel karena akan ada kelas lagi yang full dan ya gitu deh. Jadi lagi fokus karena Aduh. Anes nggak pernah bilang ini nih. Apa ini? Mendadak sekali. Gak apa-apa. Thank you, Mian. Sama-sama. Lagi belum gue tembak. Clara lagi minum kesedak. Tahu tiba-tiba gue ditanyakan ini. Klar, nomor berapa, Klar? Tadi aku masuknya agak telat. Boleh lihat lagi nggak, Kak? Ini lagi ada nomor 1 sampai 4. Ada 7 sih. Menurut aku ya pribadi kayaknya pasti semua kita udah pernah ini sih, melewati hal-hal ini sih menurut aku ya. Terutama kalau kita udah umurnya segini menurut aku. Waduh, Pribadi segini itu. berapa? Segini itu berapa? Your goal pasti kan kita kayak punya Yeah. goal di dalam hidup kita kan. Terus kayak pasti beradaptasi seiringnya perkembangan waktu, misalkan kita di kuliah, kita kerja, itu kan pasti kita beradaptasi dengan perubahan era pandemi, digital gitu kan, pasti ada lah. Perkara kecil juga pasti setiap hari kan, terus haus akan belajar hal baru sih. Mungkin ini yang tergantung orangnya masing-masing ya, kan ada orang yang kayak mungkin itu sih kadang ada ketika kita udah merasa udah punya wawasan yang cukup, kadang kita ada kalanya merasa oh udah segini gitu. Tapi harusnya sih kalau memang kita belajar sesuatu pasti lama-lama kita akan ngerasa ada yang kurang sih gitu. Kalau aku sih mungkin fokusnya kayaknya sekarang aku bukan ke hal-hal ini sih, maksudnya hal-hal ini udah dilakukan, cuman yang lagi ambil perhatian banyak sebenarnya, lebih ke pengalaman sih, Kak. Masuk nggak ya long life learner? Jadi kayak misalkan dari satu kejadian ke kejadian lain, misalkan aku miss di sini gitu. Jadi, gimana nih caranya aku supaya berkembang gitu. Jadi misalkan aku kurang di sini, nah aku belajar akan hal yang aku kurang di situ gitu misalkan. Terus jadi lebih refleksinya ke pengalaman gitu sih Kak, kejadian atau hal yang akhirnya buat aku, oke aku harus belajar lagi seperti ini gitu. Dan itu nggak harus pelajaran yang atau maksudnya belajar yang sebutannya ya, misalkan belajar bahasa, belajar apa, tapi karakter, kehidupan gitu, tentang kehidupan lah gitu, gimana ya, itu sih aku sekarang lagi
mulai apa mengulik lagi gitu loh sebenarnya kehidupan, karena kan mungkin aku mulai merasa masuk quarter life crisis ya, jadi kayak Waduh. lebih atau lebih mempertanyakan lagi ya gitu Kak, aku gimana ya jelasin, susah sih. Jadi kayak lagi refleksi setiap hari ini apa yang harus diperbaiki, besoknya akan ada action plan apa yang dilakukan untuk perbaikan gitu. Iya, maksudnya kalau setiap hari kan pasti kayak kita hari ini apa gitu kan, kayak jurnal harian, cuman lebih kayak pengalaman hidup gitu sih. Aku kayak merentetkan, misalkan dulu waktu aku SMP, SMA aku tuh orangnya seperti ini, terus sekarang pas kuliah, pas kerja tuh, oh ada hal baru gitu. Terus kalau misalkan dulu tuh aku begini loh gitu, terus sekarang aku udah bisa udah misalkan masalahnya hampir sama gitu, cuman dulu tuh aku menyikapinya A gitu, terus sekarang Sekarang karena punya aku cara yang beda. cara yang lebih baik gitu, yang lebih better gitu, maksudnya jadi pengalaman-pengalaman itu buat aku belajar juga gitu. Jadi kalau ada suatu kesalahan gitu di masa lalu, aku bukan kayak insecure atau merasa terintimidasi gitu loh. Misalkan kalau nggak bisa ini sih atau kalau ngelakuin ini sih, tapi lebih dimaknain itu sebagai ya udah berarti tandanya dalam hal ini lu masih kurang dan harus lebih banyak belajar kayak gitu-gitu sih. Lebih Nomor 7. itu lucu sih ya. Aku Itu nggak nomor paham 7 gimana bisa berarti ini. nggak, maksudnya dari semua yang dijalanin belajarnya terus aja lagi nambah. Never stop learning. Gitu sih. Lebih ke situ Thank you sekarang aku. Clara. Ada yang masuk quarter life crisis juga seperti Clara. Bagus lu udah mulai dipikirin. Tapi nomor 1 juga dipikirin tuh. Goals-nya apa setelah 25. Bentar, ada yang belum. Kelly, jangan diem-diem aja, Kel. Kelly ending biasanya. Ih, oh ya, Anes sudah ya tadi ya? Kelly lah. Kel. Tadi Kevin mana Kevin? Putus-putus. Kevin udah, Kevin hilang lagi dugem. Oh, baik. Gua itu bentar. Ini masuk di mana ya? Jadi gue waktu dengerin tentang long life learner itu, jadi sebenarnya pasti dulu baik, Vin. Jadi yang kepikiran dari tadi adalah sebentar. Ulang dari sini deh. Beberapa waktu IG. Nah, terus dia ngomongnya gini, gue lupa lah fullnya gimana, cuman intinya gini. Lu jangan kebanyakan self reward gitu. Mulai untuk entah nabung lah atau hal-hal lain, misal belajar atau apa gitu lah, kayak gitu. Nah, self reward tuh maksudnya konteksnya gimana? Konteksnya tuh gini, misal gue udah capek nih, gue udah kerja, ini saatnya gue mengeluarkan uang yang sudah gue pakai dari yang sudah gue hasilkan dengan gue misalnya makan-makan, kan, belanja, shopping, anything lah, pokoknya dengan konteks self reward gitu. Bukan konteks salah, dengan pretext self reward. Nah, tapi kebanyakan kan kitanya self reward mulu, tapi kayak hasilnya nggak ada gitu loh. Jadi akhirnya kayak misalnya jadi kayak nggak wise masalah ngatur duit lah, apa segala macam gitu. Kayak gitu-gitu tuh. Mungkin jatuhnya jadi never stop learn kali ya. Gua rasa maksudnya mungkin ke situ, kayak gua harus belajar untuk lebih manage mungkin resources yang ada sama gua, gimana cara gua memakainya untuk jadi lebih bijak gitu sih. Jadi hari-hari ini lagi memikirkan bahwa jangan terlalu banyak self reward. Kalau gua sih mungkin makan pasti lah, karena gue emang agak sulit di situ. Cuman hal lain yang paling terasa di gue adalah ketika gue pakai waktu luang gue gitu. Contohnya, misalnya dengan waktu luang, gue kan pasti, lu semua juga pasti ada kayak timeline, atau punya deadline, kayak lu punya kerjaan terus lu harus selesainya kapan, misalnya gitu. Gue adalah tipe SKS gitu loh, jadi kayak udah deket baru dikerjain gitu. Nah, ini sesuatu yang
masih sampai hari ini gue terus belajar untuk jangan kayak gitu karena ya bayangin lu punya waktu 2 bulan buat ngerjain itu tapi lu ngerjainnya 2 minggu kan nggak asik gitu. Kayak pasti kalau gue secara pribadi gue banyak penyesalan kayak aduh seandainya ini gue kerjain dari kemarin tuh bisa hasilnya tuh kayak gini gitu, atau misalnya gue lagi bikin animasi ya aduh bisa lebih smooth apa kayak gitu. Nah itu yang gue masih terus belajar sampai hari ini. Tentu kalau dibandingkan dengan gue yang zaman SMA kayak Clara bilang tadi pasti much better lah, atau zaman sebelum SMA, atau intinya zaman dahulu lah, atau even gue yang kemarin maybe gue merasa bahwa gue much better, tapi masih tetap mengganggu gitu loh, kayak sangat mengganggu lah gitu. Nah kalau self reward gue ya itu tadi, misalnya gue instead of gue ngerjain kerjaan gue ngegame lah, atau gue baca komik kayak nonton kayak gitu. At some point pasti menyenangkan. Cuman gini loh, gue nggak tahu lu gimana rasanya lu tahu bahwa itu tuh self reward, lu bener-bener self reward atau sebenarnya lu lagi wasting time. Kalau gue ngerasanya itu wasting time adalah ketika gue nonton, atau mungkin ketika gue main game, atau mungkin ketika gue tidur gitu ya. Gue kepikiran gitu sampai kalau misalnya tidur berarti gue kebawa mimpi, gue di dalam tidur gue lagi ngerjain ini gue video gue misalnya, atau gue lagi ngegame tuh saat gue lagi pukul-pukulin musuh tuh tiba-tiba kayak aduh ini harusnya gue bisa ngegambar gitu. Atau ketika gue lagi nonton, setiap animasi yang gue tonton tuh gue harus mikir gini, aduh itu kayaknya kalau digerakin kayak gini ya harusnya kayak gini gitu loh. Jadi kayak jadi nggak bisa nikmatin apa yang di depan gue gitu. Nah di titik itulah gue merasa udah lu kebanyakan self reward gitu. Tapi itu pun gue memahaminya setelah apa ya? Setelah banyak kejadian gitu loh. Maksudnya bukan hanya sekali 2 kali, kayak mungkin it takes months gitu ya, berbulan-bulan baru gue ngerasa elah ternyata selama ini kayak gini gitu. Akhirnya gue kerjaan kagak kelar, terus ibaratnya mau happy juga kagak happy gitu, karena kan setengah-setengah ya gitu. Jadi hari-hari ini, kemarin lah lebih tepatnya beberapa waktu ini lagi tinggiin lagi, lu lagi kebanyakan self reward nih kayaknya gitu, jangan sampai kejadian lagi gitulah. Itu deh kalau tuh dari gua. Itu bisa jadi topik sendiri tuh, Nel, self reward. Too much self reward, yoi. Itu bener reward atau self demanding? Waktu sih at some point ya, walaupun menurut I don't know sih, karena tiap orang beda-beda loh. Gue nggak bisa ya, kayak misalnya gini nih, misalnya buat gue tidur 8 jam tuh mesti gitu, tapi ada beberapa orang enggak, kelamaan gue 8 jam pusing, gue 6 jam, atau misalnya kayak orang tua gue ya, atau misalnya kayak nenek gue lah contohnya, itu nggak bisa tidur lama-lama sakit pinggang gitu. Makanya menurut gue ngomongin soal kebanyakan self reward apa cukup self reward apa gimana, itu mesti balik ke kitanya masing-masing gitu, mesti diukur sendiri. Nah ini sesuatu yang tahu deh, ada rumusnya kan? Self reward gue lihat Instagram cowok ganteng. Siap. Kalau itu sih kayaknya tidak akan pernah tidak cukup ya, itu selalu akan ada. Tapi kalau udah lewat tadi Clara sebut quarter life crisis tuh, self reward tuh kayak nggak tahu ini yang gue alami, kayak udah nggak perlu lagi. Bukan soal makan enaknya, bukan soal ketemu cowok gantengnya, bukan soal yang itu. Jadi menemukan hal yang lain lagi yang sebenarnya yang lebih esensi dalam gitu. Thank you Kelly. Kayaknya dari aku itu saja, Deka. Kita sudah bisa tutup karena sudah mau jam 9. Oke, teman-teman, para long life learner, apa ada yang mau ditambahkan? Aku ketika Karini sharing, aku jadi ingat sih, kalau ya kita kan dunia hari ini kita belajar itu gampang banget ya. Bahkan aku pernah mikir gitu, kalau orang-orang yang ngasih konten atau ngasih konten-konten tutorial cara belajar bahasa Inggris atau cara belajar ngedesain atau tentang apa gitu, aku yakin dia juga belajar sendiri sih. Lucu sih, aku malah ngeliatin YouTuber atau orang-orang yang ngasih info itu dia. Nah itu dia lagi jadi nomor sendiri. 5, Deka. Jadi cara belajar lu bisa
ngajar lebih baik ke orang dengan lu yang ngajarin orang ngajar. lain. Heeh. Dan aku inget sih dia kayak pasti dia nggak pernah belajar tentang itu dan dia malah ngajarin. Dan lucunya, gak tahu bener atau enggak ya, orang-orang yang ngajarin itu mungkin aja orang-orangnya nggak belajar. Dia belajar sendiri. Iya, orang yang expert itu orang yang belajar sendiri. Betul. Ya kan? Makanya para long life learner, siapkan diri kalian untuk terus belajar, ya. Mulai Malah ada detik tutorial buka Google. Tutorial buka YouTube di YouTube. Apa itu? Tutorial telepon. Tapi akhirnya semua namanya tutorial perlu buat semua orang. Oke, itu saja. Apa tuh? Oh, udah, oke. Gue malah mikir kan gue juga suka ikut learning gitu ya. Malah gue sekarang mikir sih kayak misalnya ikut belajar learning bahasa Inggris kan ada yang bayar gitu. Malah sekarang gue mikir googling aja bisa gitu ya. Bahkan cuman butuh effort gitu. Jangan Nggak perlu mau bayar. kursus bahasa Inggris bayar. Satat gue. Saya kemarin gue ada belajar UI gitu, belajar apa namanya? Ya UI gitu sih. Ada kalau dicari. Apalagi belajar kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Itu lebih mudah. Lebih gampang diakses. Tinggal datang Komsel. Yoi. Oh ya itu, aku jadi ingat tadi ngomongin Komsel. Jadi aku ingat mungkin dari poin 5 yang Kak Rini bilang itu mungkin ya benar, kita tuh bisa saling ngisi gitu. Mungkin kalau ngerasa bosen atau ngerasa gitu-gitu doang lah Komsel, justru bisa jadi itu harusnya kita yang ikut saling ngisi gitu. Ya, contohnya seperti sekarang Kak Rini mengisi di Komsel ini gitu. Ya, saling mengisi, makanya ya Komsel nggak jadi bosen. Justru malah saling melengkapi dengan kita pribadi yang unik tiap masing-masing kan. Iya kan? Aku malah kepikir gini juga dan apa namanya? Apa? Komsel ini kan beda sama kayak sekolah minggu gitu. Kalau ngomongin kayak belajar itu kayak Komsel ini udah kayak apa namanya, kayak pasar ilmu lah ya bisa dibilang gitu. Betul. Jadi tempat bertukar ilmu, ini kan kita semua sama-sama belajar. Kita kan semua pasti punya pengalaman sendiri-sendiri, punya pengetahuan dari pengalaman lah, dari apa yang sudah kita pelajari, terutama dengan kaitannya dengan hidup, dengan mengenal Tuhan, dengan apa namanya, menuju karakter seperti Tuhan gitu kan, Yesus gitu. Itu pasti kan kita punya pengalaman masing-masing yang pastinya berharga gitu untuk dibagi ini. Makanya kalau Komsel ini kita sejak saya tahun lalu udah nggak pakai kurikulum lagi gitu ya. Itu menurutku oke sih karena jadi apa ya? Jadi nggak terbatas pada apa yang ditentukan sama pusat lah misalnya gitu, tapi kita sendiri yang mengembangkan apa yang pengen kita bagikan ke sesama kita. Kayak misalnya tadi Clara lagi apa namanya faktor life crisis gitu kan, mungkin teman-teman yang lain ada juga pengalamannya melalui itu kan jadi satu hal yang bisa sangat berguna bagi Clara dan bisa dibagikan sama kita gitu. Benar sih ya, jadi menemukan Tuhan kan, kita semua pasti menemukan Tuhan. Nah, perspektif masing-masing kita kan berbeda, nah makanya harus saling berbagi biar kita makin kaya juga. Oke, ada lagi teman-teman? Udah lah ya, udah dong. Oke, terima kasih. Mungkin Kak Rini bisa tutup dalam doa Kak Rini. Bagus, stop dulu. Kita berdoa yuk. Kami mau terus belajar Tuhan untuk senantiasa memenuhi hidup kami agar serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki, tujuan yang Tuhan tetapkan sejak kami diciptakan. Ampuni untuk
banyak kesalahan, dosa, perbuatan sikap kami, cara kami menjalani hidup yang masih belum sesuai dengan tujuanmu. Kembali lagi ke rel yang Tuhan sudah tetapkan. Kami mau terus belajar sepanjang hayat hidup kami untuk jadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya di hadapan manusia Tuhan, tapi yang penting adalah jadi pribadi yang lebih baik di hadapan Engkau. Ajar kami untuk senantiasa menaati setiap kehendak-Mu, menuruti apa yang Tuhan inginkan dalam setiap aspek hidup kami, setiap hari. Ini hidup kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita foto dulu teman-teman. Kita foto dulu. Thank you ya. Foto dulu. Silakan dibuka teman-teman kameranya. Halo Kak Mian. Seperti bangun tidur. Bangun tidur itu. Wih Kevin di kick aja nih. Wih Kelly mau foto Kevin gak Kak Kelly? lagi ngedugem. Wis Kelly lagi di juga lagi dugem. masjid kayaknya lagi di masjid. Semuanya bangun tidur semua nih. Waduh. Ya udahlah. Kita ini aktifkan kamera ya teman-teman ya. Oke. Aduh. Kita hitung sampai 3. 3, 2, 1. Cekrek. Iya. Ntar aku paste dulu. Ntar sekali lagi. Sekali lagi teman-teman. Kita action. Nelpon seperti Anes. Ya. Ya, 3. Suka loh. 3, 2, 1. Ya udah. Sempat-sempatnya dia terima telepon. Ya udah itu. Terima Thank kasih, you teman-teman. semua. Hah? Sampai ketemu pekan depan. Thank you. Bye-bye. Thank you Miss Ministry. Bye. Thank you Mas Han. ya. Udah deh. Clara, thank you Clara. Kevin. Thank you juga semua. Woi Kevin.